Yang keempat, cairin. Yang kelima, dana bijak. Yang keenam, kredito. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberkahi menjelang weekend ini. Semoga apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian harapkan, semuanya tercapai sesuai dengan keinginan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol yang aman di awal tahun 2024. Nah, banyak sekali yang tanya, Mbak ini aman nggak? Mbak ini nggak aman? Jadi di sini saya akumulasikan aja semua, dan kalian wajib tahu pinjol-pinjol apa saja yang memang aman dan bisa kalian galbah. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang mau gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke, sebelum kita langsung ke list-list yang sudah saya rincikan, nah kita mulai dulu berita yang satu ini, yaitu paylater sudah menunggak hingga menyentuh angka 1,12 triliun. Wow, luar biasa besar ya. Jadi ini didominasi oleh generasi Z yang banyak sekali menggunakan paylater, tapi sampai sekarang belum bisa mampu membayarkannya dan belum sanggup untuk melunasinya. Nah, buat generasi-generasi baru harap tahu ya, paylater ini nilainya seberapapun akan masuk ke dalam Slik OJK. Nah, untuk kalian yang memang galbay, hindarilah pekerjaan-pekerjaan yang memang menggunakan Slik OJK, seperti keuangan, perbankan, ataupun perpajakan. Intinya yang dari nilai keuangan, selebihnya dari itu masih aman ya. Tetapi buat kalian semuanya perlu ketahui, untuk semua paylater belum tentu ada di isi lapangannya. Jadi kalian semua yang pengguna paylater harap perhatikan, kalau memang belum sanggup membayar karena memang kondisi kalian adalah sebagai tulang punggung, kalian biarkan saja dulu. Nanti ke depan seandainya kalian sudah bekerja, punya penghasilan tetap, baru lunaskan perlahan-perlahan. Nah, kalau ada yang bertanya, Mbak, saya dulu abaikan saja itu semua utang, tetapi sekarang saya butuh nama saya bersih karena saya mau ngambil kur di bank ini. Kalau saya mau melunaskannya di sana, tapi pinjaman saya nanti bisa jebol, saya mau Mbak. Nah, ini banyak sekali yang ditanyain sama generasi-generasi yang sudah melampaui generasi Z. Ibaratnya yang kemarin itu galbay, sekarang kebingungan karena mau ngambil kur. Nah, buat yang permasalahan seperti ini ya, teman-teman ketahui, kalian kalau mau melakukan pinjaman kur memang pasti akan dicek yang namanya Slik OJK, apalagi pinjamannya di bank BUMN. Nah, semua bank itu punya poin-poin yang mungkin masih dianggap wajar lah kayak gitu ya teman-teman ya. Tetapi caranya apa? Kalian memang wajib melunaskan hutang dulu yang ada di dalam Slik OJK, yang memang masuk ke dalam Slik OJK. Kemudian kalian wajib meminta surat lunasnya. Nah, surat lunasnya inilah yang bisa membantukan untuk pengajuan kur ke bank di mana kalian akan mau pinjam. Tetapi yang perlu kalian ketahui dari awal, ketika kalian mengajukan pinjaman, kalian masukkanlah berkasnya ke perbankan, kalian minta nomor marketingnya atau nomor mantrinya, sampaikan bahwa dulu saya punya hutang, yang mana hutang itu saya tidak tahu karena nama saya digunakan sama orang lain, dan saya baru tahu setelah saya mau melakukan pinjaman kur ini, nama saya terkendala di Slik OJK. Nah, alasan itu masih sangat diterima sama perbankan manapun, karena memang kalau yang nama kita dipinjam sama orang lain, otomatis kita tidak akan ketahui bagaimana perpanjangannya ataupun bagaimana perjalanannya, apakah dilunaskan atau tidak, kecuali yang masuk ke dalam Slik OJK. Itu sudah banyak banget yang saya sarankan kepada teman-teman yang lain, dan semuanya rata-rata hampir berhasil. Tetapi harus punya surat lunas dulu ya. Jadi memang yang masuk ke dalam Slik OJK emang harus dilunaskan dulu gitu ya. Terus lagi yang kedua, ada lagi ya teman-teman, ini dari mahasiswa di Sulawesi Selatan yang coba membuat pelaporan palsu yang mengatakan bahwa dia habis dibegal gara-gara untuk membuat laporan kepada pinjol kalau dia habis dibegal dan jangan menagih-nagih lagi. Akhirnya ketahuan sama pihak polisi. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak usah kalian lakukan ya. Karena apa? Jatuhnya nanti kalian membuat laporan palsu dan jatuhnya bisa jadi pidana. Yang seharusnya kalian hanya berlaku hukum perdata, yaitu somasi-somasi yang selalu datang kepada kalian. Ujung-ujungnya kalian harus berurusan dengan polisi karena membuat pelaporan palsu. Gara-gara mau menghindari DC, ketakutan sama ancaman DC, jatuhnya jadi hukuman pidana. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kalau bisa kalian
kalian lakukan seperti teman saya yang ini. Dia melakukan seperti yang saya arahkan, yaitu ancam langsung DC-nya. Kalau memang mereka mengancam mengatakan A, B, C, D, F, G, ancam langsung hari itu juga, sampaikan bahwa saya tahu kamu dari aplikasi ini, saya akan laporkan pinjaman kalian atau pinjol kalian langsung ke OJK. Kalau dia balas ini itu, ancam lagi. Saya nggak akan diam sampai di sini. Saya akan tag Cyber Polri, Kominfo, dan juga API. Nah, kalian WA orang-orang itu seperti OJK, API, Kominfo, dan Cyber Polri, terus bentuk dari WA kalian itu kalian teruskan lagi ke DC-nya. Alhamdulillah teman saya sampai sekarang nggak pernah diteror lagi. Dan kalaupun teror, kata-katanya bagus, katakan assalamualaikum ibu, tolong ya balas tagihannya kalau bisa dibayarkan ya, kalau nggak bisa dicicil. Nah, mulai bagus ya. Jadi memang cara seperti itu cara yang ampuh yang harus kalian lakukan di tahun 2024 ya. Oke, lanjut lagi. Jadi di sini saya ada 12 pinjol yang memang sudah saya rincikan dari semua teman-teman penggunanya, yang mana pinjol-pinjol ini masih aman untuk digabai. Seandainya kalian punya banyak pinjol, misalnya 7 atau 12, rincikan dulu. Nah, mana yang memang ada DC lapangannya, itu kalian kalau takut menghadapi DC lapangannya bisa kalian cicil. Terus yang kedua, mana pinjol-pinjol yang masuk ke dalam slik. Nah, itu bisa kalian bayarkan setelah pinjol-pinjol yang ada DC lapangannya. Karena apa? Yang ada DC lapangannya itu lebih menakutkan ketimbang yang masuk slik. Rata-rata orang seperti itu ya, takut nanti datangnya DC nggak mungkin kuat mentalnya, nggak sekuat mental orang lain, karena saya tinggal dengan mertua, karena ada anak bayi, karena saya lagi hamil, dan banyak lagi alasan-alasan lain. Nah, buat yang takut seperti itu, list dulu ya teman-teman ya, mana pinjol yang masuk ke dalam slik, mana pinjol yang ada DC lapangannya, dan mana pinjol yang aman. Nah, di sini ada beberapa pinjol yang mungkin bisa kalian turunkan dulu ke bawah, alias kalian abaikan dulu, kalian galbaikan dulu, karena dia tidak ada DC lapangannya, jarang masuk ke dalam slik OJK, paling terorannya aja. Kalau ada yang nyampaikan, Mbak, terorannya sampai keluar kondar, iya, ada sebagian yang sampai keluar kondar, tetapi banyak yang tidak keluar kondar. Karena apa? Rata-rata selalu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kalau bisa jangan ganti nomor telepon dulu, biar nanti dia tidak keluar kondar, biar nanti kalau seandainya dia mengancam dengan kata-kata ABCD FG, kalian punya kekuatan hukum untuk melaporkannya kepada OJK gitu ya. Tetapi sih itu terbalik lagi lah kepada orang-orang, ada yang saya nggak mau diganggu Mbak, ganti aja nomor telepon. Itu kembali lagi kepada kalian ya. Oke, lanjut yang pertama ya, itu ada bantu saku atau bansak sering orang bilang ya. Yang kedua uang mie, yang ketiga ada pundi, yang keempat cairin, yang kelima dana bijak, yang keenam kredito, yang ketujuh Finplus, yang kedelapan Monas, yang kesembilan Ivoji, yang ke-10 Indosaku, yang ke-11 Cash Pro, yang 12 Pundikas. Nah, itu udah teman-teman ya, beberapa pinjol yang memang jarang atau hampir tidak ada DC lapangannya, dan juga hampir belum masuk ke dalam slik OJK. Ya, kalau hutangnya sampai 10 jutaan kemungkinan masuk ke dalam slik OJK, tetapi kalau dia udah 5 juta ke bawah rata-rata tidak masuk ke dalam slik OJK. Dan rata-rata pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini biasanya untuk pengguna baru pencairannya itu hanya 1 juta aja. Selebihnya ketika kalian bayar dengan baik ataupun bayar tepat waktu, baru nanti ada kenaikan limit sedikit demi sedikit. Makanya jarang ada yang sampai 5 jutaan. Kalaupun ada biasanya dia pengguna lama. Makanya juga jarang juga yang masuk ke dalam slik OJK, dan jarang juga yang ada DC lapangannya. Karena DC lapangan itu akan datang ke tempat kalian ketika emang hutang kalian mampu untuk membayar pihak ketiga datang ke tempat kalian ya. Jadi tidak semerta-merta, tidak segampang-gampang DC lapangan itu diterjunkan ke depan kalian atau datang ke tempat kalian, karena semua itu butuh biaya. Namun buat yang takut galbay, buat yang merasa belum berani Mbak, jadi konsultasi dulu sama Mbak Desi, ini bisa nggak saya galbay. Ingat ya, baru pertama kali galbay, baru 1 hari galbay itu tidak ada DC lapangannya, sekalipun kalian tinggal di area Jakarta ya, belum ada DC lapangannya. DC lapangan itu akan datang setelah beberapa hari ataupun sekitar 1 bulanan kalian galbay. Biasanya pun itu 40 hari, 90 hari, bahkan ada yang 100 hari baru dia datang
Ya, tidak semerta-merta datang. Kalaupun desanya datang di wilayah yang banyak orang galbainya itu, paling di antara 10 yang datangin paling 2, hanya untuk mengancam selebihnya yang 8 orang yang galbay, biar mereka takut. Karena untuk datang ke tempat kalian tuh butuh effort yang tinggi, butuh biaya yang tinggi, dan butuh keberanian bagi desanya. Kan desa juga manusia. Kalau sampai ada bacok-bacokan, gimana? Ya kan, karena udah banyak sekali sih berita desa-desa yang diserang sama warga yang memang tidak etis, datang ke tempat warga marah-marah, dan warga-warga di sana mau membantu orang-orang yang memang diserang sama desi. Ya, jadi tidak semudah itu desi untuk datang ke tempat kalian. Nah, itu dia teman-teman ya. Buat yang masih galbay sampai hari ini, sampai nggak tahu lagi mau bayar pakai uang apa, galbay aja dulu, jangan pernah gaya lubang tutup lubang. Karena kalau kalian maksakan masih gaya lubang tutup lubang sampai sekarang, tidak akan pernah bisa keluar dari yang namanya pinjol. Apalagi sampai kalian bermain joki. Ingat saja, joki itu penyelamat semu, alias ketika dia mencairkan uangnya kepada kalian, kalian selamat. Tetapi pada saat kalian mau membayarkan hutang, kalian bisa membengkak 10 kali lipat. Dengarlah kata saya. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.